Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini hingga ke 7 pertemuan berikutnya saya akan memandu diskusi perkuliahan kita dalam mata kuliah etika pemerintahan. Saya akan mulai pada bab pertama tentang pengantar ke arah studi etika tata kelola pemerintahan, atau saya singkat saja nanti jadi etika pemerintahan. Ada 3 bagian atau 4 bagian. Pertama adalah isu-isu pemerintahan, yang kedua adalah korupsi sistemik, yang ketiga adalah diagnosis, dan yang keempat adalah basis kompetensi yang saya bayangkan, yang saya inginkan atas setiap perkuliahan yang saya akan sampaikan ini. Kita akan yang pertama dulu. Nah, menurut studi dari Bank Dunia, terdapat 6 ciri kelemahan kinerja pemerintahan di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Yang pertama adalah kelemahan dalam menerapkan paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan yang benar adalah bahwa fungsi-fungsi pemerintahan itu memberdayakan, melayani kepentingan umum pada tingkat yang atau derajat yang paling ideal. Yang ketiga misalnya bahwa posisinya adalah sebagai pendorong dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bertanggung jawab atau yang dilakukan oleh rakyatnya gitu. Itu adalah paradigma yang harus dipahami oleh setiap pelaku pemerintahan. Nah, kelemahan di negara-negara berkembang dan miskin tadi itu adalah karena terbalik dengan tujuan-tujuan dari konsep apa yang disebut sebagai paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan yang terpraktekkan di dalamnya di negara miskin dan berkembang tadi itu lebih menyerupa pada justru ingin dilayani, bukan melayani. Itu yang dikonstatasi oleh Bank Dunia. Yang kedua, anggapan bahwa tugas utama pemerintahan itu identik dengan pembangunan fasilitas-fasilitas umum fisik. Ya, pembangunan-pembangunan yang menekankan pada aspek fisik saja. Padahal pembangunan itu tidak melulu pada pembangunan fisik saja, tetapi juga rohani, mentalitas, moralitas masyarakat. Kalau pada masa Orde Baru ada istilah rumusan kalimat yang sangat baik, misalnya pembangunan yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek fisik saja, tetapi juga mental, rohani, jadi imbang gitu, antara jiwa dan raga, antara fisik dan non fisik, ya, antara lahir dan batin, itu selalu sepasang-pasangan gitu. Jadi kalau hanya menekankan pada aspek fisik saja, itu tidak menjangkau pada aspek spirit gitu ya, spiritualitas. Saya kira itu belum bisa disebut pembangunan. Di zaman Orde Baru terkenal ada istilah, bukan istilah ya, rumusan kalimat yang sampai sekarang saya masih ingat, bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, ya, lahir batin, jiwa dan raga, rohani dan fisik ya, dunia dan akhirat gitu ya. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, utuh, karena manusia itu utuh, yang terdiri atas paling tidak 2 komponen tadi, yang setangkap-tangkap tadi itu, ya, lahir batin, spiritualitas, ya, dan mentalitas, jiwa dan raga, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan ini dia yang penting, inklusif, pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Itu kalau kemudian pembangunan hanya menitik beratkan pada fisik, jalan itu pun dipersempit menjadi jalan tol, ya, atau infrastruktur fisik, sedangkan infrastruktur itu sebenarnya tidak hanya fisik, ya. Maka itu
benar kata Bank Dunia dalam hasil risetnya ini. Yang ketiga, bahwa anggapan tugas-tugas pemerintahan itu hanya untuk menghabiskan anggaran publik saja. Kalau ada kegiatan, ya karena ada uangnya. Kalau nggak ada kegiatan, ya nggak ada uangnya. Kalau ada uangnya, baru ada kegiatan. Padahal yang namanya pelayanan itu berlaku selama 24 jam. Kalau orang hanya mau datang ketika ada SPBD-nya, ya saya kira itu sudah keluar dari anggapan yang benar begitu. Ya, bahwa kegiatan pemerintahan itu tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi justru melayani ya tanpa anggaran. Bahkan sebenarnya mereka sudah digaji gitu. Jadi ya pelayanannya harus 24 jam. Nah yang keempat adalah orientasi kerja hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi agak parah ya, karena tugas-tugas pemerintahan itu wajib ya dimiliki oleh mereka yang digaji oleh negara. Nah, orientasi kerja tidak hanya karena menggugurkan kewajiban, yang itu sama artinya dengan hanya asal-asalan saja, tetapi harus benar-benar tidak hanya berangkat dari karena perintah tugas dari pimpinan, atau hanya ingin menggugurkan karena undang-undang menyebut demikian, maka ya cukup saja datang, duduk, lalu pulang. Ya, di kantor juga baca-baca media sosial. Saya rasa itu ya parah lah begitu ya. Jadi orientasi kerja jajaran birokrasi, para penyelenggara negara itu adalah bukan hanya untuk asal menggugurkan kewajiban saja, tapi dari sisi etika harus berangkat dari kedalaman untuk melayani kepada semua orang, kepada semua manusia yang telah membayar pajak begitu ya, bukan hanya asal menggugurkan kewajiban. Yang kelima adalah bahwa bekerja hanya untuk memenuhi laporan dan bukan proaktif tetapi reaksioner. Kalau ada masalah baru diselesaikan. Sedangkan cara supaya tidak timbulkan tidak adanya masalah dalam urusan-urusan pemerintahan, maka itu tidak dilakukan. Padahal bekerja untuk memenuhi kewajiban sebagai bagian dari amanat negara yang telah mempercayakan kepadanya dan negara telah baik hati menggajinya, maka dalam cara kerja itu ya bukan hanya untuk memenuhi laporan. Laporannya itu rapi, ya laporan itu selalu ada dua ya, laporan kegiatan dan laporan keuangan. Kalau sudah dijalankan, kalau sudah dipenuhi, maka selesai. Kalau tidak ada perintah atau tidak ada hal lain yang mengharuskan dia untuk bekerja, maka tidak dilakukan. Itu cara kerja yang tidak proaktivitas, tapi pro reaktivitas. Itu yang kurang, dan itu dibaca oleh Doig dan Hargrove dalam penelitian yang dibiayai oleh Bank Dunia itu sebagai dalam gambaran dia sebagai hanya untuk memenuhi laporan dan proaktif tapi reaksioner. Yang berikutnya yang keenam dan yang terakhir, bahwa tidak ya cara kerja birokrasi tidak menambah sumber-sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka hanya bekerja untuk menerima sumber-sumber pendapatan baru. Kepala pemerintahan yang kreatif di satu daerah misalnya, ketika di wilayahnya ada perbukitan ya, atau pegunungan karena kebetulan di pinggir gunung, ya di situ ada sumber mata air yang sangat deras, bahkan dalam volume maupun debit skala yang besar, maka itu kan sebenarnya bisa digunakan dan menjadi potensi ekonomi. Misalnya dengan mengusahakan cari investor untuk supaya dibuat bila perlu bendungan. Di situ ada turbinnya, turbin raksasa, lalu tingkat elektrisitinya masyarakat setempat ya, yang semula tidak terjangkau oleh listrik PLN misalnya, ketika kemudian berhasil dibuat bendungan itu lalu menggerakkan turbin, berapa tenaga daya yang bisa dihasilkan. Tidak berhenti sampai di situ, ketika kemudian dipikir bahwa potensi ini bisa dikembangkan untuk daerah objek wisata, maka kemudian kan bisa menambah
sumber-sumber pendapatan baru, ya jelas untuk pemerintah karena itu di situ nanti ada pembayaran retribusi, ya, listrik yang dijual kepada rakyat dengan harga terjangkau oleh masyarakat yang berdaya beli lemah sekalipun di situ bisa punya kesempatan listrik, karena dari listrik itu kemudian anak-anak bisa belajar ketika tidak hanya mengandalkan pada lampu teplok, tetapi listrik sepanjang hari. Ibu-ibu bisa menambah sumber pendapatan baru terkait dengan misalnya bikin kue, ya, yang bisa dipasarkan, yang bisa di-drop ke kota-kota, di banyak market-market, supermarket, minimarket yang sekarang pada menjamur itu, ya lalu kemudian ya ada aktivitas. Pada saat bersamaan karena kemudian di situ sebagai situs baru dalam aktivitas ekonomi, maka karena daerah wisata itu kemudian bisa, misalnya ibu-ibu bisa bekerja, bapak-bapak yang menganggur itu bisa jadi penjaga, dilatih sebagai pemandu wisata, dan seterusnya, sehingga multiplier efek itu didapat. Nah, bagi yang tidak kreatif, ya tidak menambah sumber pendapatan baru, tetapi satu-satunya adalah menerima pajak. Kalau hanya sekedar menerima pajak, ya nilai tambah pemerintahnya nggak dapat. Nah, itulah yang ditengarai oleh Bank Dunia dalam risetnya. Itu ada 6 isu tentang kelemahan kinerja jajaran pemerintahan di negara berkembang dan negara-negara miskin. Mudah-mudahan kita tidak dalam rangka ke sana, tetapi justru atau bahkan ya, menolak ya terhadap 6 ciri kelemahan dari negara berkembang ini, di mana misalnya masyarakatnya justru gitu ya yang mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh aparatnya, sedangkan para pejabatnya ya jadi kebanggaan buat masyarakatnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini mereka harusnya jadi kebanggaan buat rakyatnya gitu. Sehingga 6 tengara dari Bank Dunia ini, hasil riset ini tidak terbukti di Indonesia atau di daerah Anda. Nah, saudara, kita mengharapkan itu karena memang kita harus melakukan perbaikan di banyak hal supaya kita itu makin yakin bahwa ada nilai tambah yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Nah, ini saya akan sampaikan mengenai permasalahan-permasalahan di negara-negara yang menempuh masa transisi dari negara otoritarian ke arah yang negara demokrasi. Nah, ada masalah yang agak lazim di banyak negara setelah setelah melampaui masa otoritarian. Yang pertama adalah memang pemilu telah terlembaga dengan baik, terinstitusionalisasi dengan baik, namun ya tidak menghasilkan pemimpin, bahkan kepemimpinan politik yang kuat. Rezim-rezim yang dihasilkan adalah rezim-rezim yang tidak lebih baik daripada rezim yang digantikan. Ya, ini yang juga terjadi di Indonesia juga mungkin ya. Lalu yang kedua, kekuatan lama masih bercokol di tubuh kekuasaan yang anti perubahan atau setengah perubahan, setengah mau berubah, sedangkan para aktor politik baru kalah di dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan yang lebih strategis. Hardliners sama softliners di sini bedanya ya. Dalam istilah Larry Diamond itu hardliners dan softliners. Kekuatan lama bercokol, sedangkan kekuatan baru tidak dominan di dalam pengambilan keputusan yang bersifat perubahan. Itu juga terjadi. Nah, yang ketiga, sistem politik dan partai politik dikuasai oleh para aktor politik berbasis klientelisme dan oligarki. Kekuatan baru relatif tidak berdaya karena selain pengaruhnya yang di bawah kekuatan mereka yang dominan,
maka ya itulah kemudian terjadi minoritas terhadap pengaruhnya pengambilan keputusan yang strategis. Ini contoh di mana pernah terjadi di negara-negara Amerika Latin pasca otoritarian di negara itu. Jadi tiga itu yang menjadi ciri atau permasalahan dari negara-negara pasca otoritarian. Nah, berikutnya yang keempat, bahwa lembaga-lembaga negara marak dibentuk sebagai bagian dari reformasi. Namun kapasitas mereka diragukan efektivitasnya untuk memperbaiki kemampuan negara. Lembaga-lembaga memang itu dibentuk, itulah yang kemudian marak di Indonesia pada awal-awal hingga paruh kedua reformasi setelah jatuhnya kekuasaan Orde Baru itu marak sekali. Di auxiliary body state agencies itu marak, tetapi atas nama hak. Jadi semua orang merasa punya hak untuk jadi pejabat. Bahkan mereka yang tidak capable sekalipun atas nama hak warga negara kemudian menduduki jabatan-jabatan itu. Tapi entahlah efektivitas kinerjanya. Yang nyatanya juga tidak banyak memberi pengaruh yang signifikan terhadap perubahan. Yang kelima, korupsi politik yang sistemik menggerogoti kemampuan negara dalam melaksanakan pembangunan yang meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Korupsi sistemik. Ya, itu di negara kita juga begitu. Buktinya apa? Ya dibentuknya KPK untuk itu, untuk memberantas ya dan juga mencegah terhadap tindak pidana korupsi ini gitu ya, supaya negara lebih efektif bekerja, tidak digerogoti oleh kanker namanya korupsi gitu ya. Apalagi kalau korupsi politik, itu mbahnya dari korupsi. Yang keenam, kapasitas daya beli rakyat di negara tersebut lemah dan terbukti rentan terhadap praktek suap dan jual beli suara di dalam pemilu yang digelar. Jadi karena kapasitas daya beli rakyat itu rendah, maka itu rentan terhadap politik suap dan jual beli suara. Bribery of officials, ya, suap, dan sehingga menimbulkan perniagaan suara atau vote buying. Nah, itu yang mewarnai juga dalam pemilu dan pilkada kita. Ya, sebagaimana tesis yang diangkat oleh Aspinall, ya, yang melihat Indonesia demokrasi elektoral dalam sisi-sisi seperti itu. Kenapa? Karena klientelistik ya, dan juga oligarki yang menyatu ke dalam sekondan politik yang mampu mendikte corak atau institusi demokrasi elektoral di Indonesia yang dipotret secara lebih mendalam oleh Aspinall itu. Saudara-saudara, kita masuk ke korupsi sistemik. Kenapa ini saya ambil dan ini jadi bagian dari bahasan kita mengenai isu-isu etika? Karena ya, korupsi sistemik ini puncak ialah ya kulminasi dari perilaku yang tidak etis. Ya, karena akar dari korupsi sistemik itu berangkat antara lain, selain hal-hal lain, itu karena etika. Mari akan kita lihat nanti di slide-slide belakang tentang keadaan ini, diagnosisnya. Pertama, hampir tiap hari, saudara, kita membaca berita mengenai begitu banyak orang yang ditangkap oleh KPK. Ya. Banyak lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif terkena OTT KPK ya. Kadang-kadang tidak seluruhnya OTT, tapi diperkarakan oleh KPK. Proses melalui mekanisme undang-undang oleh KPK. Nah, publik seperti anggap akhirnya berita-berita itu sebagai hal yang biasa, tidak menghebohkan, kecuali telah jadi mafhum. Karena sewaktu-waktu kejadian yang sama dan sejenis juga biasa didengar, dilihat, dan disaksikan oleh publik, oleh halayak ramai. Nah, sudah barang pasti setiap orang
akhirnya masuk penjara dan kapasitas penjara di Indonesia makin sesak oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam satu gambaran oleh mantan ketua MK dan mantan ketua DKPP, ya, bahwa orang berdiri saja ya, di penjara itu, kata Prof. Jimli, itu tidak tertampung. Kenapa? Karena saking banyaknya ya, orang yang dipenjara karena itu. Jadi setiap hari penjara ada datang para penghuni baru, tapi kok korupsi juga tidak selesai-selesai, tidak berkesudahan sepertinya, selalu berseri. Nah, adakah yang salah dengan sistem hukum kita? Sejumlah ahli menjawab karena pembangunan nasional kita tidak mampu menumbuhkan pada etika, tesis utamanya ya. Mari kita akan lihat data-data juga. Nah, ini adalah grafik yang saya crop dari webnya KPK. Ini adalah data antara tahun 2004, di mana itu sudah mulai dikuatkan ya fungsi pemberantasan korupsi oleh KPK. Itu sejak tahun 2004 Anda bisa lihat, kemudian 2005 sampailah kemudian 2019 sebelum KPK dalam format seperti yang kita lihat. Nah, yang paling besar dari korupsi itu terjadi di yang warna ini. Ini terjadi pada tahun 2019. Ini adalah di kalangan pemerintah kabupaten kota di Indonesia. Ini juga ya, ini sepanjang 2017 sampai 2019 memang ini sangat memuncak, tetapi sebenarnya juga pernah disusul juga oleh warna orange ini. Warna orange adalah BUMN, BUMD. Ya, lalu adalah warna merah kementerian. Nah, ini adalah korupsi di kalangan para penyelenggara negara dan ini tekad kita untuk memberantasnya. Nah, yang berikutnya adalah data berdasarkan instansi mana yang paling besar di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Ini jumlahnya dari 950 ini sepanjang 2004 sampai dengan 2019. Ya. Ini paling besar di kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian 347. Ya, ini dia di kalangan jajaran pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota di Indonesia. Disusul kemudian pemerintah provinsi. Ya, tentu provinsi jauh lebih sedikit daripada kabupaten kota. Ini pemerintah kabupaten kota yang sudah banyak selain kementerian di level pusat. Ya, kalau kementerian kan hanya ada di pusat. Nah, ini menjadi perhatian kita karena marak saja gitu ya. Lalu ini berdasarkan jenis korupsinya, ini tadi sudah saya sampaikan tadi itu. Sorry, ini ada yang lewat. Nah, ini yang terjadi juga di instansi-instansi lain gitu, jenis perkaranya tadi. Jenis perkaranya apa saja yang dikorup lebih banyak. Lebih banyak itu menyangkut warna orange, ialah penyuapan. Nah, penyuapan ini tampaknya isu yang paling sering, paling tinggi frekuensinya yang pernah dilakukan oleh para penyelenggara negara. Ya, yang paling besar tampaknya, paling tinggi juga tahun 2017 ya, itu masalah
masalah penyuapan. Ya. Bribery of official, ya. Of official. Bribery of official, penyuapan. Yang berikutnya di tahun 2016 masalah ini juga seterusnya. Ini isu korupsi lihat dari jenis perkaranya. Ya, jenis perkara suap itu juga termasuk tinggi dan puncaknya di tahun 2017. Grafik yang paling tinggi lah itu. Nah, ini jenis perkaranya apa saja. Kalau data ini menunjukkan jenis perkara yang paling ini adalah tetap suap, ya. Suap memang sangat gampang karena memang disitulah prakteknya jauh lebih mudah. Ini yang terjadi di negara-negara kita. Jadi 613 isu suap. Nomor berikutnya ini 199 pengadaan barang dan jasa. Ya. Nomor 3 48 ini menyangkut masalah penyalahgunaan anggaran. Nomor 3, nomor 4, ya. Nah, ini 31 adalah TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ya. Dan seterusnya. Ini dilihat dari jenis perkaranya. Berikutnya dilihat dari jabatan atau latar profesi. Latar profesi yang paling banyak melakukan korupsi adalah ini anggota DPR maupun DPRD. Masih banyak swasta yang melibatkan, ya. Tetapi kan korupsi itu dilakukan oleh pejabat. Salah satu ketentuan karena dilakukan oleh penyelenggara negara. Tapi di luar DPRD ini, ya, ini swasta, yang melibatkan swasta 266. Tapi ini semua kan nggak bisa bekerja tanpa ada pejabat atau penyelenggara negara. Nah, kalau begitu kita menghitungnya yang paling besar adalah anggota DPR maupun DPRD di seluruh Indonesia. Berikutnya adalah ini eselon, pejabat yang bereselon. Eselon 1 ini semacam sekelas dirjen, gitu ya. Eselon 1 ya dirjen, sekjen. Ini adalah pejabat eselon 1. Eselon 2 itu ya direktur maupun ya, starafnya lah. Eselon 3 itu ya, eselon 2 dan 1 bisa kepala biro misalnya, ya. Eselon 3 di bawahnya tentu saja. Nah, yang paling besar adalah anggota DPRD maupun DPR RI. Ya, nomor 2 adalah eselon 1, 2 hingga 3, dan di luar itu melibatkan kalangan swasta sebanyak 266. Ini yang di Tengara yang dicatat oleh KPK, dan itu bagian dari yang sangat memprihatinkan dari kita. Nah, tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan atau profesinya. Ya, ini adalah visualisasi dari data yang tadi itu sebanyak 290, ini profesi yang warna ini tetap pemerintah kabupaten kota. Pemerintah kabupaten kota yang lebih banyak terlibat di dalam tindak pidana korupsi karena jabatannya, gitu ya. Karena jabatannya mereka itu untuk jual beli pengaruh dan segala macam lah ini. Ya. Latar belakang dari profesinya. Nah, yang berikutnya berdasarkan sebaran wilayah. Sebaran wilayah memperlihatkan bahwa yang paling tinggi
itu ada di level di pusat. Pusat, karena memang pusat lah asal muasal dari kewenangan. Apalagi negara kesatuan seperti Indonesia ini, pusat ya pemilik kekuasaan, daerah itu kan tidak punya, karena dia sesungguhnya adalah pelimpahan kewenangan. Jadi pemilik kuasa kewenangan itu sebenarnya pusat, yang kemudian didelegasikan, dilimpahkan kepada pemerintah di daerah melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, asas Medebewin, itu adalah daerah. Gitu. Nomor 2 adalah ini Jawa Timur, ya. Jawa Timur tentu ini menyangkut apa namanya ini apa istilahnya, Jawa Timur di pemerintahannya menempati nomor pertama di luar pemerintah pusat. Nomor 2 Jawa Tengah. Nomor ya Jawa Timur. Ini. Lalu berikutnya DKI Jakarta. Dan seterusnya di luar pusat. Pusat memang besar ya, karena kewenangannya memang besar. Saya punya tesis menyatakan bahwa semakin besar kewenangan, semakin besar pula kemungkinan permasalahan. Ya, karena itu besarnya kewenangan berbanding lurus dengan kemungkinan resiko diperkarakan. Gitu ya. Kemudian berdasarkan lain halnya lagi, berdasarkan sebaran wilayah, memperjelas yang tadi itu. Ya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, diagnosis. Saya ingin menawarkan satu diagnosis terhadap masalah-masalah kita terkait dengan ini. Premis pertama mengatakan, premis itu preposisi lah, bahwa atau dalil ya, bahwa penyebab lemahnya implementasi tata kelola pemerintahan itu bersumber dari ketiadaan mekanisme check and balance di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai bagian dari penciptaan sistem politik demokratis. Nah, dalam formasi sistem politik yang demokratis, maka marak dibentuk lembaga-lembaga negara baru dengan harapan tercipta mekanisme check and balance tadi. Benarkah? Kita uji. Ya, itu premis pertama. Premis kedua, bahwa penyebab lemahnya implementasi tata kelola pemerintahan juga bersumber dari ketiadaannya kekuatan sipil. Maka kekuatan sipil itu sesungguhnya dapat membantu dari proses-proses pencegahan dan penindakan terhadap korupsi. Itu tidak justru dilemahkan partisipasi publik ini. Kenapa? Karena mereka sebenarnya punya peluang yang besar juga untuk menjadi sumber energi baru dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Ya, itu kalau mau dilihat secara positif. Tapi kalau dilihat secara sebaliknya, justru partisipasi publik dimatikan. Nah, itu yang salah. Harus dimengerti bahwa yang namanya kontrol publik itu penting, kontrol masyarakat itu penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu. Itu premis kedua, setelah juga premis pertama. Nah,
Itu yang penting untuk kita pahami. Yang ketiga, premis yang mengatakan bahwa penyebab maraknya korupsi sistemik karena lembaga penegak hukum yang lebih imperatif diharapkan dapat memberantas praktek korupsi hingga ke akar-akarnya. Dalam kasus Indonesia misalnya lembaga penegak hukum dibiarkan, lembaga penegak hukum dibiarkan sebagai gantinya dibentuk KPK yang super body. Ya. KPK ini kan super body ya, karena dia menangani kasus-kasus yang kakap gitu ya, big fish ya istilahnya. Nah, berikutnya ini dia 3 premis tadi itu akan coba untuk diskemakan ke dalam grafik 9 ini. Pertama isu, yang kedua cause, penyebab, yang kedua adalah treatment yang sudah dilakukan maupun riset hasilnya bagaimana. Mari kita coba. Isu-isu tata kelola pemerintahan itu disebabkan karena disfungsionalitasnya sistem pemilu dalam soal itu ya. Nah, tidak seluruhnya juga. Nah, lemahnya mekanisme kontrol lembaga negara itu juga bisa jadi penyebab. Lemahnya kapasitas struktur ya, itu bisa jadi juga. Tapi struktur yang kemudian diperbaiki seperti KPK tidak seluruhnya bisa kita katakan bahwa itu sebagai yang disfungsional. Itu yang terjadi. Berikutnya, treatment yang sudah dilakukan apa? Reformasi sistem politik. Indonesia sudah lakukan. Pasca jatuhnya negara Orde Baru, sistem politik itu sudah di set up sedemikian rupa sehingga lebih demokratis dari sisi kelembagaan. Reformasi check and balance juga sudah dilakukan melalui Undang-Undang Dasar beberapa kali amandemen itu. Bentuk akhirnya lembaga baru KPK itu. Lalu apa yang dihasilkan? Nanti kita lihat. Ini kasusnya juga karena tidak adanya kontrol masyarakat. Pengaturan akomodasi OMS treatmentnya. Ya, juga. Lalu sistemik isunya itu tetap sistemik corruption, lembaga penegak hukum yang tersedia tidak bekerja efektif. Pembentukan lembaga super body anti rasuah KPK. Ya. Lalu kinerja birokrasi sebagian besar dinilai kurang independen, imparsial, berintegritas, transparansi, efisien, profesional, dan service mindedness. Ya, itu hasil akhirnya. Lalu penyelenggara negara yang terjerat tipikor justru makin marah. Ini adalah push authoritarianism stage performance diagnosis skema diagnosis terhadap kinerja lembaga negara pasca otoritarian dalam skema yang seperti Anda bisa lihat di layar monitor. Nah, saudara, gambaran problematika pemerintahan dan korupsi sistemik sebagaimana gambaran di atas merupakan permasalahan yang kompleks, sangat kompleks. Lemahnya pemerintahan pada masa transisi dapat saja dinyatakan sebagai problem politik, namun sebenarnya juga memiliki akar penyebab dari problem etika akibat jajaran pemerintahan, birokrasi atau para penyelenggara negara tidak menaati etika, norma-norma etika. Nah, selain itu juga dalam kasus tipikor misalnya dapat saja dinyatakan sebagai problem hukum. Orang mengatakan ada problem hukum. Namun akar yang menghunjam ke dalam itu sebenarnya problem etika. Problem etika itu yang juga tampaknya tidak memperoleh porsi yang lebih besar. Nah, ini tengarah dari ketua MA Amerika. Dia katakan, in civilized life,
law floats in a sea of ethics. Ya, di kehidupan yang terberadabkan, ya, hukum itu ibarat kapal yang mengarungi, yang berada di tengah-tengah samudra etika, di lautan etika. Nah, kalau ini kita yakini sebagai yang aksiomatis, yang benar, maka sebenarnya apa dong? Nah, pangkal tiap permasalahan kehidupan manusia akibat tidak kuat dalam memegang akar etika, yang akar etika itu terjawantahkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ini pangkal soalnya yang menurut Warren. Nah, orang sering mengandalkan penegakan hukum, sedangkan hukum sendiri sebenarnya tak banyak berarti jika tanpa etika. Jadi antara etika dan hukum ini sebenarnya sesuatu yang tidak saling menegasikan, tapi justru mendukung. Bukankah etika itu samudranya, sedangkan hukum adalah kapalnya? Kan nggak mungkin dong kapal lebih besar daripada samudra. Jelas karena etika adalah landasan atau media dari kapal. Kalau hukum mau tegak juga, maka etika juga jadi kondisionalitas atau bahkan taken for granted gitu. Tidak saling menegasikan, tapi justru menambah kekuatan dari penegakan hukum. Mengharapkan perbaikan masyarakat, termasuk perbaikan hukum, harus terlebih dahulu membangun masyarakat yang beretika. Inilah pentingnya etika pemerintahan. Karena memang disitulah letak dari persoalan yang kita bicarakan ini. Saudara-saudara, di bagian akhir, karena ini adalah kuliah pertama, saya berharap bahwa saudara memiliki 4 atau 3. Saudara saya harapkan memahami akan etika ini, khususnya etika pemerintahan, karena memang etika ini memiliki relevansi, isu etika ini memiliki relevansi, memiliki nilai aktualitas yang selalu ada dan inklusif. Relevansi adalah mengupas masalah etika ini sangat relevan sepanjang masa. Ya, etika ini selalu jadi bahan perbincangan, kajian, dan perhatian di kalangan banyak orang. Untuk apa? Untuk memperoleh nilai maslahah maksimum. Jadi, saudara harus memikirkan, ya, menjangkau. Ketika bicara tentang etika pemerintahan ini, saudara ingin memperoleh nilai maksimum, sekaligus juga nilai minimum. Kalau nilai maksimum itu ya membantu memahami mengenai etika dalam pemerintahan itu secara maksimum untuk melaksanakannya. Secara minimumnya mencegah dari kemungkinan pelanggaran etika dalam pemerintahan. Yang kedua, Anda tidak akan kehilangan konteks karena waktu dan tempat mengenai bahwa bicara etika pemerintahan selalu aktual. Bahasan yang akan saya sampaikan ini juga punya aktualitas tinggi karena selain dimutakhirkan setiap kali menjelang pertemuan juga mengutip konsep-konsep maupun teori dan data yang relevan. Jadi kalau begitu aktual ini. Nah, yang ketiga, inklusif. Sifat dari topik mata kuliah ini adalah inklusif. Tiap orang, kelompok, institusi, dan seterusnya punya kepentingan untuk menyelesaikan masalah etika di dalam kekuasaan. Itu yang saya pikirkan setelah saudara setiap kali mengikuti perkuliahan ini maupun di ujung perkuliahan ini kelak. Ya. Nah, saya punya kutipan yang menarik bahwa pengalaman tanpa teori adalah buta. Pengalaman tanpa teori adalah buta. Tetapi
Teori tanpa pengalaman hanya akan menjadi onani, permainan intelektual. Hanya asyik saja dilakukan. Kata Kant, Immanuel Kant. Nah, ini dia kapasitas teoritis, kapasitas praksis. Anda bisa baca sendiri ya. Nah, saudara, karena ini adalah kuliah pertama, sebagaimana biasanya kontrak perkuliahan tetap harus disampaikan. Ya. Tapi saya tidak akan membahas ini karena silakanlah nanti bisa dipenuhi ya, dipenuhi sendiri gitu ya sambil jalan. Itu saja saudara-saudara kuliah pertama kita kali ini. Jaga kesehatan, harus selalu sehat. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.